saya Irianti dari SMA Negeri 2 Subulu. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal untuk mempersiapkan siswa-siswi yang akan mengikuti penilaian tengah semester untuk materi kimia kelas 11. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan larutan penyangga. Apa sih larutan penyangga itu? Larutan penyangga disebut juga sebagai larutan buffer atau dapar. Larutan penyangga itu adalah larutan yang memiliki sifat yang dapat mempertahankan atau relatif tidak mengubah pH dengan adanya penambahan sedikit asam, basa, atau adanya pengenceran. Pengenceran dalam hal ini adalah ditambah dengan air atau H2O. Larutan penyangga disusun oleh asam lemah atau basa lemah, sehingga larutan penyangga itu tidak bisa terjadi apabila disusun oleh asam kuat dan basa kuat. Larutan penyangga itu sendiri terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Larutan penyangga dibagi menjadi dua, ada larutan penyangga asam dan ada larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam itu terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Larutan penyangga asam dibuat dengan cara yang pertama adalah dengan cara mencampurkan asam lemah dengan garamnya atau dengan basa konjugasinya tadi. Dan yang kedua adalah dengan cara mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Dari reaksi tersebut akan dihasilkan basa konjugasi dari asam lemah yang terjadi. Jadi apabila asam lemah dengan basa kuat dicampurkan, dia akan menghasilkan garam yang merupakan basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Kemudian yang kedua adalah larutan penyangga basa. Cara membuat larutan penyangga basa adalah dengan cara mencampurkan basa lemah dengan garamnya, atau dengan cara mencampurkan basa lemah dengan asam kuat sehingga membentuk garam. Garam itulah yang mengandung asam konjugasi dari basa lemah yang telah dibuat tadi. Kita akan menghitung pH larutan penyangga. Yang pertama adalah kita akan menghitung larutan penyangga asam dan yang kedua akan menghitung larutan penyangga basa. Untuk mencari pH-nya sama saja dengan pokok bahasan pada asam dan basa. Mencari pH dari asam itu adalah min log dikali konsentrasi H+, sedangkan mencari pOH itu dengan cara min log dari konsentrasi OH-. Kemudian kita cari pH-nya dengan cara mengurangi dengan angka 14. Jadi pH sama dengan 14 dikurangi dengan pOH. Kemudian mencari konsentrasi H+-nya adalah dengan cara untuk larutan penyangga asam, cara mencari konsentrasi H+-nya adalah Ka dikali A per G. A itu sendiri adalah mol asam lemah, sedangkan G itu adalah mol dari basa konjugasinya. Jadi bukan mol dari basa kuat apabila direaksikan dengan basa kuat, tetapi jumlah mol dari basa konjugasinya. Kemudian untuk mencari konsentrasi OH- pada larutan penyangga adalah dengan cara konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali B per G. B itu sendiri adalah jumlah mol dari basa lemah, sedangkan G itu adalah jumlah mol dari asam konjugasinya. Seperti tadi, G itu jumlah mol dari asam konjugasi, tapi bukan jumlah mol dari asam kuatnya. Sehingga untuk mencari mol dari asam konjugasi direaksikan dulu, baru disamakan dengan koefisiennya. Larutan penyangga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Adapun peranan dari larutan penyangga bagi makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat pada gambar-gambar sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal tentang larutan penyangga. Selamat menyaksikan. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu perhatikan tabel berikut. Di sini ditulis ada larutan 1 sampai 5, kemudian perubahan pH setelah ditambah air, asam kuat dan basa kuat. Pertanyaannya adalah larutan yang memiliki sifat penyangga. Seperti kita ketahui bahwa larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH baik ditambah asam, ditambah basa ataupun ditambah air. Berarti tinggal kita perhatikan yang mana pH-nya yang tidak berubah secara signifikan. Kita lihat nomor 1 ini beda sekali. Kemudian kita perhatikan nomor berapakah yang mirip nilainya atau tidak berubah secara signifikan. Ternyata nomor 2. Berarti larutan yang memiliki sifat penyangga adalah nomor 2. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu dari campuran larutan-larutan berikut yang merupakan penyangga.
Perlu diingat kembali bahwa larutan penyangga itu terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Basa atau asam konjugasi ini adalah garamnya, jadi yang mirip dengan asam lemah dan yang mirip dengan basa lemahnya. Kita lihat yang A ya, larutan NaOH dengan larutan NaCl. Ini sama-sama ada Na-nya. Tetapi kita perlu ketahui bahwa NaOH itu adalah basa kuat, berarti bukan. Kemudian B, larutan HCl dengan larutan NaCl. HCl ini adalah asam kuat. Kemudian C, larutan NH3 ini basa lemah. Berarti ini adalah basa lemah, berarti yang benar adalah C. Dan ini NH3 dengan NH4 2 kali SO4, ini adalah garamnya. Jadi garam dari NH3 itu adalah NH4. Kalau yang D, ini NaOH basa kuat, kemudian H2SO4 itu asam kuat. Jadi yang kuat itu tidak benar, karena yang menyusun larutan penyangga itu adalah asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Soal selanjutnya untuk soal larutan penyangga. Nilai pH larutan penyangga yang memiliki perbandingan mol NH3 dan mol NH4Cl sama dengan 2:6 adalah berapa? Diketahui Kb NH3 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Kita cari dengan cara, karena ini Kb, berarti untuk larutan penyangga yang dicari adalah konsentrasi OH-nya. Jadi yang dicari adalah konsentrasi OH-nya. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali basa dibagi garam, sama dengan Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Basanya itu NH3, berarti 2, perbandingannya ya, 2 per, kemudian garamnya itu NH4Cl, berarti 2/6, sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 1/3. Ini 1,8 dibagi 3 itu 0,6, berarti hasilnya 0,6 kali 10 pangkat min 5, berarti 6 dikali 10 pangkat min 6. POH sama dengan min log dari 6 dikali 10 pangkat min 6, berarti 6 dikurangi log 6. pH sama dengan 14 dikurang dalam kurung 6 dikurang log 6, sama dengan 14 dikurang 6 itu 8, min ketemu min plus log 6, berarti jawabannya adalah 8 ditambah log 6. Berarti ini ya A, 8 ditambah log 6. Tadi pembahasan soal-soal untuk persiapan kelas 11 untuk mata pelajaran kimia dalam persiapan menghadapi penilaian tengah semester. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku yang sedang mempersiapkan diri menuju ujian tersebut. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit on. Salam smart.